Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Bertemu lagi dengan saya Ibu Wisnia Budiarti dalam mata kuliah Manajemen Proyek Perangkat Lunak. Nah, untuk minggu ini kita masuk di pertemuan 9 ya. Nah, di pertemuan 9 kita akan membahas tentang startup, teman-teman. Jadi mungkin teman-teman memang sudah banyak yang mengetahui apa itu startup. Nah, nanti fokus pembelajaran kita adalah ini ideation, yaitu bagaimana menemukan ide, lalu mengembangkan produk, lalu model bisnisnya, marketingnya seperti apa, pendanaan, pitching, dan mengembangkan perusahaan startup-nya seperti apa. Gitu ya. Nah, ini tahapan-tahapan dalam membuat startup ya. Yang pertama adalah ideation, yaitu pencetusan ide, lalu product development, yaitu pengembangan produk, lalu getting user and marketing, yaitu bagaimana kita memasuki pasar ya, mencari pengguna, dan bagaimana kita memasarkan startup kita. Lalu rapid growth, yaitu berkembang dengan pesat, ya. Lalu maturity, yaitu kematangan dari startup yang kita usung atau yang kita cetuskan. Lalu steady growth or decay, itu tetap berkembang atau menurun startup yang kita buat. Ya. Nah, yang pertama kita akan masuk ke ideation. Nah, pencetusan ide ini merupakan tahapan awal dari sebuah startup ya, yaitu bagaimana ide harus bisa menjawab masalah yang ada. Jadi beberapa pertanyaan yang harus dijawab pada saat kita akan mencari ide atau mencetuskan ide. Yang pertama adalah kira-kira masalah apa yang ingin dipecahkan. Ya, lalu kenapa masalah itu bisa muncul seperti itu. Lalu apakah itu masalah yang kalian hadapi atau yang kalian hadapi sekarang, gitu ya. Lalu apakah sudah dilakukan oleh orang lain untuk menyelesaikan masalah tersebut? Lalu apakah kita kompeten untuk menjawab pertanyaan tersebut? Gitu ya. Jadi sebelum kita mencetuskan ide, biasanya kita akan mencari atau menjawab dulu pertanyaan-pertanyaan yang memang berkaitan dengan ide tersebut. Terutama adalah yaitu apa sih masalah yang ingin dipecahkan atau bagaimana mencari masalah yang akan kita pecahkan, gitu ya. Nah, yang pertama adalah mencari masalah, gitu ya. Jadi sebelum kita memulai bisnis startup, ya biasanya kita harus menemukan masalah tersebut, masalah dulu, gitu ya. Jadi sebelum kita mulai membuat bisnis startup, ya kita lihat dulu masalah yang ada. Gitu ya. Lalu bagaimana masalah tersebut kita buatkan solusinya, ataukah solusi apa yang dibutuhkan atas masalah yang telah kita temukan. Gitu. Lalu misalkan di sini kesulitan mendapatkan informasi mengenai hotel di berbagai kota, ya itu masalahnya, dan saat ini tidak ada layanan atau aplikasi yang dapat menjawab masalah tersebut, misalkan. Ini contohnya ya. Nah, maka kita harus akan mencetuskan ide bahwa kita bisa buat aplikasi atau startup yang menyediakan informasi mengenai hotel dan hal-hal terkait seperti bagaimana melakukan booking hotelnya, bagaimana melakukan check-in, start check-out-nya, seperti itu. Nah, ini berawal kan dari masalah gitu. Jadi pada saat kita akan membuat ide, maka kita cari dulu masalahnya, gitu ya. Lalu ingin ikut-ikutan sukses. Jadi ada yang mengembangkan startup karena ingin mirip dengan startup yang sudah ada. Ya, contoh di sini, oh kita punya ide nih, oh kita ingin mengembangkan sebuah startup tapi yang mirip-mirip nih, misalkan mirip Facebook gitu ya. Nah, misalkan mirip Facebook atau mirip WhatsApp atau mirip Instagram dan lain-lain. Nah, ini biasanya gagal ya. Karena apa? Karena biasanya tidak mampu bersaing dengan startup-startup yang memang sudah ada dan memang sudah besar seperti itu.
Nah, yang berikutnya adalah solusi mencari masalah, gitu ya. Jadi apa? Contoh, jika bisa desain, maka usaha apa yang dengan keahlian tersebut. Nah, tadi kan awal pada saat kita mencari ide, kita mencari dulu masalahnya apa, gitu ya. Tapi bisa juga dibalik. Jadi kita punya solusi, gitu ya. Kita punya solusi, lalu kita cari sebuah instansi atau sebuah perusahaan atau di sekeliling kita yang memang memiliki masalah yang kira-kira bisa diselesaikan dengan solusi yang udah kita punya gitu. Jadi contohnya seperti itu. Jadi kita udah punya solusi, kita cari tempat yang memiliki masalah yang kira-kira bisa diselesaikan oleh solusi yang kita miliki seperti itu. Lalu apa yang sudah ada, misalkan apakah ada perusahaan yang sudah mencoba memecahkan masalah gitu ya, misalkan oh ternyata ini ada loh masalahnya misalkan dan sudah pernah ada yang buat misalkan startup-nya, tetapi gagal. Nah, dari kegagalan itu kita lihat apa sebabnya. Oh, apakah aplikasinya kurang bagus, desainnya kurang baik, atau servernya tidak mendukung aplikasi tersebut sehingga pada saat digunakan oleh user gagal. Nah, jadi kita mengembangkan kembali aplikasi yang sudah pernah dibuat tetapi gagal. Nah, itu juga bisa gitu. Jadi banyak ide-ide yang bisa kita cari gitu ya, sesuai dengan kebutuhan dari si masalahnya tadi apa gitu ya. Jadi apakah memang startup-nya belum pernah ada, kita temukan masalah lalu kita bangun, ataukah memang sudah pernah ada tapi tidak berkembang dan tidak sukses sehingga aplikasi yang dibuat gagal lalu kita kembangkan, lalu apakah kita bisa misalkan ini tadi ya, jadi aplikasi yang udah ada kita ingin buat yang sama gitu. Nah, seperti itu. Jadi banyak ide ya. Lalu berikutnya untuk memunculkan ide adalah timing. Jadi timingnya itu harus tepat. Jadi kalau misalkan kita sudah punya nih, kita sudah temukan masalah dan kita lihat belum pernah ada atau perusahaan ataupun startup lain yang mengembangkan aplikasinya, maka kita bisa kembangkan saat itu juga dan langsung kita kembangkan seperti itu ya. Jadi bisa dalam keterlambatan dalam mencari solusi, jadi orang lain lebih dulu mengembangkan, bisa jadi pada saat kita membuat sebuah produk banyak yang belum tersedia atau terhambat ya, sehingga harganya terlalu mahal, teknologinya belum ada dan lain-lain. Jadi ini timing atau waktu ini juga berpengaruh kepada pencetusan ide. Nah, yang kedua, selain pencetusan ide, kita akan membahas yang namanya pengembangan produk ya, atau product development tadi. Masalah utama pada saat kita membuat sebuah startup adalah keterbatasan research atau sumber daya. Contoh, sumber daya orangnya, waktunya, dananya, peralatan, dan tempat. Jadi misalkan orang nih, oh kita punya ide startup, kita langsung kembangkan. Nah, kita orang desain nih, oh kita hanya bisa mendesain, tapi kita tidak bisa membuat program atau membuat aplikasinya. Nah, itu juga kan akan bermasalah pada saat pengembangan produk. Lalu waktunya apakah timingnya tepat, apakah timingnya tepat, apakah jangka waktu pengembangan produknya sesuai gitu ya. Lalu ada dana. Nah, dana ini yang paling penting. Kenapa? Karena biasanya jika dananya tidak mencukupi atau dananya kurang, maka biasa startup itu pengembangannya itu bisa berhenti di tengah jalan. Jadi kita harus mencari investor untuk melanjutkan produk kita, pengembangan produk kita, gitu ya. Lalu peralatan dan tempat dan lain-lain. Nah, yang perlu diingat adalah pada saat melakukan pengembangan produk, gitu ya, kita harus memiliki ide atau konsepnya tadi. Ya. Nah, strategi produk development sebuah startup atau strategi pengembangan produk dari startup yang pertama adalah kita membuat sendiri produknya. Ya, jadi seperti ini. Misalkan banyak startup yang memang pengembangan produknya itu sendiri, contoh Yahoo, Google, Facebook, Twitter ya. Jadi sebelumnya itu belum pernah ada gitu. Jadi dia membuat sendiri gitu ya. Jadi salah satu masalah dengan membuat sendiri adalah seringkali dibutuhkan waktu yang lebih lama ya, karena kita tidak ada partner ya, tidak ada partner.
Lalu yang kedua adalah selain membuat sendiri produknya, kita mencari mitra atau co-founder ya. Di mana di sini biasanya salah satu cara yang dapat dilakukan dengan mencari mitra untuk mengembangkan bisnis ya. Contohnya misalkan karena pada tahap awal startup tidak memiliki cukup dana untuk membayar pengembang ya, maka kita bermitra mencari perusahaan atau investor yang mampu mendanai kita sehingga kita mampu membayar orang-orang atau tim-tim pengembang produk kita. Ya. Lalu perusahaan startup didirikan oleh orang teknis. Nah, kemudian nantinya akan mencari mitra orang bisnis untuk menjalankan sisi bisnisnya. Jadi kita nih misalkan orang IT berlatar belakang IT gitu, kita bisa melakukan pengembangan produknya, tapi kita tidak bisa memasarkan. Nah, maka kita akan mencari co-founder atau mencari mitra yang bisa melakukan pemasaran terhadap produk kita, seperti itu ya. Lalu outsource. Nah, outsource ini memiliki keuntungan bahwa pengembang merupakan pihak yang cekatan untuk mengembangkan produk yang diinginkan sehingga produk dapat tersedia dengan cepat. Jadi kayak tadi misalkan kita orang desain, ya orang desain, kita hanya bisa membuat desainnya misalkan. Hanya membuat prototipe desainnya. Kita tidak bisa mengembangkan aplikasi atau membangun aplikasinya. Nah, kita bisa mencari sumber daya dari luar. Ya, misalkan kita bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan mitra gitu, ya, kita lakukan pembayaran sehingga mereka akan mengambil tender untuk membuat produk kita seperti itu. Nah, itu outsource ya. Nah, berikutnya adalah fitur, yaitu memiliki fitur-fitur yang harus ada atau must have. Jadi produk kita biasanya harus memiliki fitur-fitur yang wajib ada gitu ya. Dan juga fitur-fitur yang memang tidak harus ada tapi lebih baik jika ada gitu. Jadi contoh kayak misalkan aplikasi ojek online deh misalkan. Nah, itu kan aplikasi wajibnya adalah ojek ya, ojek Gojek yaitu pengantaran gitu ya. Nah, selain itu ada GoFood, pengantaran makanan, ada pengantaran paket. Lalu berikutnya setelah beberapa fiturnya berjalan dan menghasilkan pendapatan untuk perusahaan, maka perusahaan bisa mengembangkan aplikasi-aplikasi yang memang sebenarnya bukan inti dari bukan fitur inti dari aplikasi atau startup tersebut, tetapi memang lebih baik jika ada gitu ya. Contoh GoMart dan lain-lain gitu ya. Lalu mengembangkan di garasi. Nah, pada saat kita melakukan strategi pengembangan produk, yang paling awal kalau kita tidak memiliki modal yang cukup, maka kita bisa mengembangkan di garasi ya. Nah, istilah garasi ini merupakan sebuah tempat untuk mengembangkan bisnis yang memang murah ya, murah dan gratis biasanya. Lalu berikutnya kita harus memiliki karyawan ya. Kenapa? Biasanya kalau startup yang sudah besar, yang memiliki belum besar, startup yang belum besar tapi memiliki dana yang cukup, dia bisa menyewa atau bisa membayar karyawan, ya bisa merekrut karyawan. Tetapi untuk startup yang memang baru dikembangkan produknya dan mengembangkan sendiri, maka biasanya ini belum dibutuhkan karyawan. Lalu project management ya, namanya startup ya, pengembangan produk itu wajib dilakukan project manajemennya, harus ada seorang manajer projectnya. Walaupun dikembangkan sendiri, maka si pengembang tersebut akan bertindak sebagai project management. Lalu gunakan produk sendiri ya. Ya bagaimana kita tahu bahwa produk kita bagus atau bermasalah kalau kita tidak menggunakan produk tersebut. Jadi ini kayak trial dan error-nya, atau kita rilis versi beta biasanya. Lalu pada saat kita mengembangkan sebuah produk startup-nya, ada dua biasanya masalahnya. Yang pertama adalah apakah kita mengembangkan produk ataukah kita membuat proyek atau mengembangkan proyek atau kita mengerjakan proyek. Contoh, jika memang di sini produk membutuhkan waktu untuk dikembangkan, misalnya selesai dalam waktu 3 bulan. Sebagian besar startup kemudian mengerjakan proyek sampingan untuk mendapatkan uang. Gitu. Jadi, apakah sebaiknya kita kembangkan produk dulu atau
kita mengerjakan proyek dulu gitu ya. Nah, biasanya jika pendanaannya cukup atau di tengah jalan pada saat kita mengembangkan produk, kita mampu mencari investor yang bisa mendukung pendanaan kita, maka kita sebaiknya mengembangkan fokus untuk mengembangkan produk. Ya. Tetapi jika pendanaannya tidak cukup atau tidak cukup besar dan di tengah jalan kita belum menemukan investor, maka sebaiknya pada saat kita melakukan pengembangan produk, gitu ya, maka kita bisa mengerjakan proyek-proyek sampingan. Tujuannya untuk apa? Tujuannya pada saat produk kita dirilis, maka perusahaan kita sudah memiliki pengalaman untuk mengembangkan proyek. Ya, jadi proyeknya apakah sukses atau tidak itu menjadi portofolio sebuah perusahaan tersebut. Jadi pada saat dia rilis produk, maka produknya bisa langsung diterima seperti itu. Jadi ada plus dan minusnya ya, apakah produk dulu, apakah proyek dulu. Jadi tergantung pendanaannya sebenarnya. Lalu berikutnya kita akan membahas tentang model bisnis. Nah, biasanya setelah kita mencetuskan ide, setelah kita mengembangkan produk, kita harus melihat sisi bisnis dari startup yang kita bangun. Biasanya sistem bisnis ini berhubungan dengan model pembayaran, gitu ya. Jadi bagaimana kita mendapatkan fee dari startup yang kita bangun, gitu ya. Nah, yang pertama membayar layanan sesuai apa yang digunakan. Ya, jadi kalau misalkan ada Nah, yang kedua yaitu subscription atau berlangganan. Nah, biasanya yang berlangganan merupakan salah satu metode pembayaran. Jadi biasanya kalau subscription ini kita melakukan pembayaran berlangganan ya teman-teman. Jadi supaya apa? Supaya si user itu bisa melakukan perkiraan budget. Misalkan contoh biasanya kalau sekarang nih yang paling banyak adalah TV online ya, TV online kayak Netflix, View, lalu Disney Hotstar, itu biasanya kan setiap bulan itu akan ada biaya berlangganan gitu ya. Nah, itu merupakan salah satu sumber untuk mencari fee atau mencari pendapatan sebuah startup. Nah, berikutnya adalah pembayaran dengan iklan. Ya, jadi beberapa aplikasi misalkan gratis gitu ya, tetapi dia sudah daftarkan AdSense-nya atau iklannya. Jadi si user pengguna pada saat menggunakan aplikasinya itu memang terdapat iklan di dalamnya. Jika biasanya kalau diberikan pilihan apakah user itu akan menggunakan aplikasi secara gratis atau berbayar. Nah, biasanya kalau aplikasi digunakan secara berbayar, mereka tidak diberikan iklan. Tapi ketika pengguna menggunakan aplikasi secara gratis, maka akan otomatis diberikan iklan di aplikasinya. Nah, itu fungsinya adalah supaya si pengembang mendapatkan fee ya dari iklan ya pada startup yang dibuat. Lalu gratis. Nah, memang ada beberapa aplikasi yang gratis untuk digunakan, tapi biasanya di dalamnya juga terdapat iklan ya, iklan yang memang bisa digunakan sebagai sumber pendapatan bagi perusahaan startup. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang marketingnya. Nah, marketing adalah memperkenalkan produk atau layanan kepada calon pengguna. Ya, biasanya di sini kita menyampaikan brandnya atau nama produknya, lalu layanan apa saja yang digunakan. Nah, biasanya di sini pada saat kita melakukan marketing terhadap startup kita, maka kita harus tahu nih target atau pasar dari startup kita atau produk kita. Apakah layanan kita cocok dengan user dengan usia rentang berapa dan berapa, apakah berdasarkan gender dan lain-lain. Kita harus tahu nih aplikasi kita atau startup kita sebenarnya targetnya itu siapa ya.
Lalu bagaimana cara melakukan marketingnya? Yang pertama pasti internet marketing kalau zaman sekarang ya, karena memang internet sudah sangat berkembang dan sekarang cukup murah untuk memasang iklan di internet. Lalu yang berikutnya adalah SEO atau Search Engine Optimization ya. Jadi di sini biasanya kita buatkan kata kunci yang memang supaya pada saat mesin pencari melakukan user melakukan keyword atau mengetikkan keyword di mesin pencari, maka situs atau aplikasi atau startup kita itu muncul di paling atas sehingga kebutuhan publik akan dijawab oleh startup kita seperti itu. Berikutnya adalah Pirate Metric ya. Di sini kita ukur keberhasilan dalam mendapatkan pelanggan seperti apa ya. Lalu karakteristik dari usaha kita seperti apa. Lalu ada beberapa hal yang dapat dilakukan agar orang dapat mengetahui produk kita. Misalkan kita tadi lakukan internet marketing, kita lakukan pendaftaran ke App Store ya, kita lakukan iklan dan lain-lain ya. Lalu activation. Nah, biasanya pada saat kita melakukan marketing, nah biasanya kita melakukannya, misalkan user dapat mendownload gratis di Play Store gitu ya. Tapi pada saat user akan melakukan pendaftaran, nah maka dia harus melakukan aktivasi terlebih dahulu. Jadi untuk produknya gratis, tetapi nanti dilakukan aktivasi gitu ya. Nah, biasanya aktivasi ini berbayar, misalkan key activation-nya gitu ya, itu akan berbayar. Jadi supaya produknya bisa digunakan secara full ya, maka kita harus melakukan aktivasi terhadap produk tersebut. Lalu berikutnya adalah retention. Nah, di mana biasanya retention ini ada beberapa yang terus menggunakan produk gitu ya. Jadi pada saat aplikasi kita sudah di-download, apakah aplikasi kita ini tetap digunakan atau tidak. Nah, ini biasanya kita cek. Jadi kalau misalkan kira-kira pada saat sudah di-download ternyata user berhenti menggunakan aplikasinya, maka kita harus cari alasannya kenapa. Kenapa user sudah mendownload tapi tidak menggunakan atau biasanya sudah berhenti menggunakan aplikasi tersebut. Nah, berikutnya adalah referral. Jadi pada saat kita melakukan marketing, kita bisa melakukan teknik referral. Referral itu kayak misalkan user A gitu ya sudah memiliki akun di aplikasi kita. Nah, supaya dia mendapatkan fee, dia harus melakukan mengajak user lain dan menginputkan kode referral supaya kedua user antara user A dan user B itu dapat akan mendapatkan keuntungan ya. Jadi kayak memberikan kode nanti akan mendapatkan rupiah atau mendapatkan kode akses secara VIP dan lain-lain gitu ya. Jadi ini teknik marketingnya referral. Lalu revenue yaitu seberapa besar pemasukan atas upaya-upaya marketing yang sudah dilakukan gitu ya. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang pendanaan. Nah, untuk pendanaan ada beberapa sumber yang bisa kita lakukan. Yang pertama yaitu pendanaan secara individu atau sendiri ya. Berarti kita pada saat membuat startup baru, kita mengembangkan produk baru, full pendanaan dari kita ya. Lalu berikutnya dari investor. Jadi kita mencari investor bisa perorangan pribadi atau perusahaan ya investor, atau berikutnya bisa juga institutional investor ya. Bisa dari perusahaan atau misalkan Pemda ataukah pemerintah pusat. Nah, seperti itu. Nah, itu untuk institutional investor. Ada juga pendanaan melalui bank. Nah, biasanya kalau pendanaan melalui bank ini adalah untuk usaha-usaha yang sudah berjalan dan sudah memiliki laporan keuangan. Karena biasanya syarat untuk mengajukan pendanaan ke bank yaitu kita biasanya nanti akan dianalisis dari laporan keuangan 2 atau 3 tahun ke belakang. Jadi memang untuk pendanaan bank ini murni untuk perusahaan-perusahaan yang sudah berjalan atau sudah mapan. Ya. Nah, berikutnya kita bahas tentang pitching, yaitu untuk bagaimana kita mempresentasikan ide dari startup kepada pihak, terutama pada calon investor. Jadi kita nih tidak punya dana,
tapi kita punya ide dan produk gitu ya. Nah, lalu kita buat teknik pitching namanya, yaitu bagaimana kita menyampaikan ide kita gitu ya. Lalu untuk apa? Untuk menggait calon investor kita gitu ya. Nah, di sini kita harus memperhatikan pada saat kita melakukan presentasi gitu ya, kita harus mempersiapkan apa saja. Yang pertama, beberapa kesalahannya ya. Jadi jangan sampai pada saat kita melakukan pitching, investornya tidak tertarik. Karena apa? Karena pada saat kita mempresentasikan tidak menarik gitu ya. Kita harus tahu dulu, kita pahami dulu siapa pendengarnya. Lalu menjelaskan masalah yang ingin dipecahkan dengan seunik mungkin atau sejelas mungkin gitu ya. Lalu solusinya harus unik ya. Solusinya harus unik, lalu kita jelaskan tim kita siapa aja, karena pada saat kita membangun sebuah perusahaan startup dan kita memiliki produk, mustahil kalau kita membuat sendiri. Jadi kita harus memiliki tim ya. Lalu teknik presentasinya seperti apa gitu ya. Lalu berikutnya adalah bagaimana mengembangkan perusahaan. Nah, pertama tadi ya kita harus mencari co-founder atau partner ya. Berikutnya biasanya partner dalam sebuah startup dilakukan oleh orang yang memiliki keahlian yang berbeda. Jadi kalau misalkan kita punya tadi kita pengembang produk, kita sebagai project management, kita orang IT, nah kita harus menggandeng mitra yang memiliki kemampuan untuk bisnis. Jadi kita misalkan, oh kita gandeng perusahaan yang bisa mengembangkan bisnis dari produk kita. Nah itu, jadi harus berbeda. Nah, badan hukum. Jadi pada saat kita sudah mengembangkan perusahaan, nah perusahaan kita harus memiliki badan hukum. Ya. Berikutnya adalah kultur perusahaannya. Biasanya kultur perusahaan ini akan muncul setelah usaha sudah mulai berjalan. Jadi kalau di awal-awal biasanya memang kultur perusahaan ini belum terbangun. Kenapa? Karena memang masih dalam pencarian ya. Bagaimana biasanya kultur sebuah perusahaan itu berjalan ya. Lalu kita harus mengembangkan atau memiliki HKI atau mendaftarkan intelektual kita atau produk kita itu untuk memperoleh sertifikat HKI ya. Sehingga apa? Jadi sehingga nanti pada saat kita sudah launching tidak ada perusahaan lain yang mengklaim terlebih dahulu. Kenapa? Karena kita sudah mendaftarkan kekayaan atas intelektual kita. Nah, seperti itu. Nah, cukup untuk minggu ini, teman-teman. Materi startup kita, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.